Jadi Hafiz Fatur Rahman, memang betul kita sudah dapatkan informasi kemarin ya bahwa dia sudah dinyatakan sebagai tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dan saya juga sebagai mantan kuasa hukum Hafiz, saya sudah berkoordinasi dengan jaksanya juga yang menangani perkara itu dan mereka membenarkan itu. Memang perkara ini sudah cukup lama ya, dari tahun 2018 yang lalu. Dan kami atau saya ditunjuk sebagai kuasa hukum Hafiz itu pada tahun 2019. Jadi proses pemeriksaan perkara itu kita dampingi dengan baik di Kejaksaan Cibinong ya. Cuma memang Hafiz tidak kooperatif ya, tidak mau ikut bekerja sama dalam proses pemeriksaan perkara itu sehingga pada saat itu penyidik menyampaikan kepada kami bahwa ini harus ada titik terang dari setiap permasalahan yang dihadapi Hafiz ini karena memang korbannya juga ada beberapa bank ya dan itu sudah diklarifikasi semua dan kita melihat kerugian negara juga cukup lumayan di situ. Nah, itulah yang kemudian penyidik dari Kejaksaan Cibinong melakukan proses hukum dan pada akhirnya menetapkan Hafiz sebagai tersangka. Tapi pada saat itu saya sudah tidak mendampingi lagi. Saya sudah mundur dari kasusnya karena Hafiz tidak kooperatif, tidak mau membantu kejaksaan untuk membuka perkara itu secara terang benderang. Kira-kira begitu. Berarti bentuk kekecewaannya Bang akhirnya mundur menjadi. Sebenarnya tidak kecewa karena memang saya memberikan dia pilihan kalau tidak kooperatif maka saya tidak akan mendampingi sampai tuntas. Tapi karena dia memang tidak kooperatif ya saya mundur dan setelah saya mundur ternyata Hafiz ini membuat banyak masalah. Salah satunya masalah dengan Irwansyah. Nah akhirnya karena seperti itu ya Irwan ke bawah-bawah jadinya. Ya Irwan dan Zaskia juga diperiksa oleh Kejaksaan Cibinong pada saat itu. Bahwa katanya Irwan juga sebagai pimpinan di perusahaan yang mana Hafiz melakukan peminjaman uang di Bank BRI sampai dia melakukan dugaan korupsi. Tapi pada akhirnya tahu Bang posisi terakhir apakah si Hafiz ini dicekal untuk keluar kota atau keluar negeri atau posisi terakhir seperti apa? Waktu Irwan dan Zaskia diperiksa oleh Kejaksaan Cibinong, di sana ditanyakan oleh pihak jaksa, apakah saudara tahu keberadaan Hafiz di mana? Ya. Irwan menyampaikan bahwa Irwan tidak sama sekali tidak mengetahui di mana Hafiz kan, karena memang pada saat terakhir bertemu itu ya pada saat suasana Lebaran itu, Lebaran tahun 2019 itu kan. Terakhir bertemu dengan Hafiz dan Hafiznya setelah itu sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Irwan. Gitu. Berapa kapan Bang? Saya terakhir bertemu Hafiz itu 2019 sebelum dia menjadi tersangka. Karena dia baru dipanggil sebagai saksi, saya mendampingi dan di situ dia bercerita tentang apa yang dia alami. Tapi karena proses hukum ini kan berkelanjutan ya, sekali dipanggil jadi saksi, nanti berikutnya ada pendalaman. Nah, kedua kali, ketiga kali dan sampai tersangka itu saya sudah tidak lagi mendampingi. Gitu. Terus untuk Irwansyah sendiri gimana Bang untuk update-nya sendiri? Ya kalau Irwansyah memang saya kemarin sempat telepon-teleponan ya, sempat berkomunikasi menyampaikan penetapan DPO ini. Irwan bilang bahwa memang tahapan hukum seperti itu. Kalau orang dipanggil sebagai tersangka 3 kali tidak datang, ya dimasukkan dalam daftar pencarian orang supaya bisa diketemukan. Irwan pada prinsipnya Irwan menyesalkan ya perbuatan adiknya ini karena ya pertama Irwan kan orang yang mohon maaf dia juga mengatakan dia sebagai korban juga dari adiknya, jadi perbuatan yang bertambah ini Irwan sangat menyesalkan kok adiknya sampai berbuat seperti itu aja sih. Bang, tapi Irwansyah sendiri sama adiknya sekarang gimana? Kan gimana pun dia adiknya masih baik-baik aja kan hubungannya atau sebenarnya sudah lost contact baik dari awal? Irwan sudah lost contact dengan adiknya ya. Irwan dan Zaskia kecewa sebenarnya dengan Hafiz ini karena ada satu unit rumah yang dibeli oleh Zaskia dan Irwan itu ternyata Hafiz memakai sertifikatnya menggunakan sebagai agunan di bank. Nah tidak terima, itulah Irwan yang membuat Irwan dan Zaskia tidak terima karena salah satu rumahnya itu dipasangkan pelang sinta gitu kan oleh pihak kejaksaan, sementara dia tidak melakukan itu. Ya. Begitu. Sampai rugi 5 miliar. 5 miliar ya? 5 miliar ya, ya betul. Jadi sebenarnya kerugian 5 miliar itu diakumulasi dari banyaknya rumah dan mobil yang dilakukan
proses peminjaman uang oleh Hafiz ini. Jadi Hafiz itu minjam uang di bank seolah-olah atas nama Irwan. Ternyata Irwan tidak pernah memberikan persetujuan atas kredit uang tersebut. Jadi kalau ditotal-totalkan dengan rumah, mobil ya kita 5 miliar. Gitu. Bang, artinya DPO itu laporan dari Irwan kemarin ya Bang ditindaklanjuti? Bukan, DPO ini kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Cibinong. Kalau yang berkaitan dengan laporan Irwansyah di Polres Jaksel memang kita lagi tunda prosesnya karena ada perkara perdata yang berjalan kan. Gitu. Sudah sampai mana Bang laporan Irwan? Kemarin masih proses pemeriksaan saksi ya. Irwan dipanggil untuk sebagai saksi ya. Saskia juga begitu. Kalau terkait dari juga usaha Irwan untuk mencari si Hafiz ini seperti apa? Dia memang tidak tahu di mana adiknya kan. Lost kontak sejak terakhir bertemu Lebaran 2019. Itu belum ada usaha untuk mencari keberadaan Hafiz. Ya Irwan tidak punya kapasitas untuk mencari sampai dia harus dapat atau mencari tahu adiknya ya, karena yang punya kapasitas untuk itu kan pihak penegak hukum ya, yang kejaksaan melakukan tracking di mana kan dia berada, apakah koordinasi dengan polisian atau apa ya, gitu kira-kira. Tapi perkara perdatanya berarti masih jalan? Masih jalan. Sampai sejauh ini belum datang-datang? Bukan datang habisnya. Mungkin kita tunggu kalau memang nanti misalkan didapatkan sama pihak kejaksaan ya, tentu dia nanti ikut kooperatif di proses perdata. Oke?